Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak SD kelas 6? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi IPA mengenai adaptasi, ciri, khusus, dan pelestarian makhluk hidup. Nah, teman-teman, sebelum itu teman-teman harus paham apa sih yang dimaksud dengan adaptasi. Nah, adaptasi adalah cara makhluk hidup mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, dari adaptasi ini ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, makhluk hidup dapat memperoleh air, udara, dan juga makanan. Yang kedua, makhluk hidup dapat mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, mengatasi kondisi cahaya, dan juga panas. Yang ketiga, untuk mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Yang keempat, untuk berkembang biak. Yang kelima, dapat merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu mampu beradaptasi akan bertahan hidup, berbeda dengan yang tidak dapat bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia dapat mengalami kepunahan atau kelangkaan jenis. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang adaptasi ciri khusus makhluk hidup, pada adaptasi pada hewan dan ciri khusus hewannya, lalu adaptasi ciri khusus pada tumbuhan. Nah, kalau pada hewan yang kita akan pelajarin adaptasi terhadap musuh atau mangsanya dan adaptasi terhadap lingkungannya. Begitu juga dengan ciri khusus adaptasi pada tumbuhan. Kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan beradaptasi terhadap musuh atau mangsanya dan juga beradaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Nah, oke, kita langsung masuk ya teman-teman, bagaimana adaptasi hewan terhadap musuh dan mangsanya. Nah, di sini contohnya seperti pada bunglon, di mana bunglon ini memiliki kemampuan untuk merubah warna kulitnya. Jadi bunglon, ketika bunglon berada pada batang pohon, maka dia akan merubah tubuhnya menjadi berwarna sesuai pada warna batangnya, berarti warna coklat. Nah, saat itu bunglon juga akan memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa atau menangkap serangga-serangga kecil. Nah, ingat ya, jadi salah satu ciri bunglon adalah mengubah warna kulit atau yang kita sebut dengan mimikri. Nah, selain itu juga ada pada kucing. Nah, adaptasi pada musuhnya, pada kucing, dia memiliki lapisan empuk dan tebal pada kakinya. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk menyembunyikan kukunya. Jadi lapisan empuk ini berfungsi untuk menyembunyikan kukunya sehingga ketika kucing berjalan tidak bersuara dan ketika dia mendekati musuhnya, maka suara ketika dia mendekati itu tidak akan terdengar. Nah, selain itu, kucing juga memiliki mata yang tajam. Makanya kalau teman-teman sering lihat, ketika malam hari, ketika malam hari teman-teman bisa melihat ketika dalam kondisi yang gelap, kucing bisa matanya bercahaya atau bersinar. Karena itu salah satu fungsinya untuk melihat lebih tajam. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, ada cicak. Nah, cicak ini dia memiliki kemampuan autotomi. Nah, autotomi itu apa teman-teman? Autotomi adalah kemampuan untuk memutuskan ekornya. Pernah lihat nggak ketika teman-teman menangkap cicak, teman-teman memegang ekornya dan ternyata dia bisa melepas ekornya. Selain itu, cicak juga memiliki kaki yang berperekat. Makanya ketika teman-teman melihat cicak, dia bisa berjalan di dinding, bahkan di atas pelafon rumah tanpa terjatuh. Nah, cicak ini juga memiliki lidah yang panjang dan lengket.
Sama seperti bunglon tadi, dia memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap musuhnya atau mangsanya. Nah, lanjut. Selain itu, kita ke semut. Jadi semut ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri khusus, dia bisa mengeluarkan bau khusus ketika dia berada pada bahaya atau itu memberikan tanda bahwa dia dalam bahaya. Nah, selain itu juga semut memiliki insting gotong royong. Maka teman-teman sering melihat ketika semut dia tidak sendiri, tapi dia selalu bersama-sama, selalu gotong royong. Yang ketiga, dia memiliki sepasang antena. Fungsi antena ini dia untuk meraba, membau, dan juga untuk merasakan getaran bunyi. Nah, lanjut. Ciri khusus pada landak nih teman-teman, ketika teman-teman lihat landak yang badannya dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam, dan ketika dia merasa terancam, dia akan menaikkan semua duri-duri yang ada di tubuhnya. Nah, lalu ada ikan buntal. Nah, ikan buntal sama, ketika dia merasa terancam dari musuhnya, maka dia akan menggelembungkan diri ketika diserang musuh. Nah, begitu pula pada cumi-cumi, ketika dia merasa terancam, maka dia akan menyemprotkan tinta yang berwarna hitam untuk agar dia bisa kabur, dan juga untuk bertahan diri ketika diserang. Nah, kita lanjut ke adaptasi hewan terhadap keadaan lingkungannya. Nah, kalau ini adalah adaptasi hewan di mana dia beradaptasi sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Misalkan pada unta. Jadi unta itu kan dia hidupnya di padang pasir. Nah, di mana unta ini memiliki punuk. Karena dia hidupnya di padang pasir, maka dia harus memiliki cadangan makanan, sehingga unta ini mempunyai punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, dia memiliki bulu mata yang panjang dan juga cuping hidung yang untuk dapat menutup punuk. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghalangi pasir agar masuk ke matanya. Lalu selain itu juga unta memiliki kaki yang panjang. Kaki yang panjang ini fungsinya agar tubuhnya jauh dari pasir. Makanya kakinya panjang. Karena pasir yang ada di gunung kan panas ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bebek. Nah, bagaimana bebek beradaptasi terhadap lingkungannya? Nah, bebek ini memiliki kaki yang berselaput. Fungsinya untuk kaki yang berselaput ini untuk berenang. Selain berenang juga agar bisa berjalan di tanah yang berlumpur. Selain itu, paruh pada bebek bentuknya pipi dan lebar. Fungsinya untuk menyaring makanan yang ada di lumpur. Selain itu juga bulunya dilapisi minyak, sehingga ketika dia berenang, bulunya tidak basah. Nah, kita lanjut ke adaptasi pada beruang kutub. Seperti teman-teman tahu ya, jadi beruang kutub ini hidupnya ada di kutub, sehingga ketika dia di kutub kan dingin ya teman-teman ya, berarti dia memerlukan perlindungan diri dari dingin. Makanya dia memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi dari hawa yang dingin. Nah, selain itu juga beruang kutub memiliki leher yang bukan beruang kutub, tapi selanjutnya jerapah, dia memiliki leher yang panjang. Fungsinya untuk apa? Untuk memakan daun yang ada di pucuk pohon. Nah, lanjut kita ke ciri khusus pada monyet. Jadi monyet ini memiliki ekor yang panjang, fungsinya untuk ketika dia bergelantungan di atas pohon. Selain itu juga ada ciri khusus pada kelelawar. Nah, di mana kelelawar ini dia memiliki kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi ini itu kemampuan di mana dia menggunakan gelombang bunyi untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Sehingga hewan ini hewan mamalia yang dapat terbang dan termasuk juga hewan
nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Nah, lanjut. Selain itu juga ada beberapa hewan yang dia menyesuaikan diri untuk mendapatkan makanannya. Misalkan pada serangga yang memiliki ciri khusus tipe mulut yang berbeda. Misalkan pada tipe mulut belalang, tipe mulut pada lalat, tipe mulut pada kupu-kupu, dan nyamuk ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan tipe mulut penggigit pada belalang, dia memiliki rahang atas dan rahang bawah yang kuat. Sedangkan pada tipe mulut penusuk pada nyamuk, dia memiliki tipe mulut yang rahangnya runcing. Nah, kalau pada tipe mulut penghisap, dia memiliki tipe mulut yang memiliki alat penghisap. Dan pada tipe mulut yang penjilat, dia memiliki bibir untuk menjilat. Jadi berbeda-beda ya, sesuai dengan penyesuaian dirinya dan sesuai dengan makanannya. Nah, begitupun juga dengan burung itu juga memiliki tipe paruh yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Misalkan pada elang dia memiliki tipe paruh yang kuat dan tajam untuk menggoyahkan makanannya karena dia memakan daging. Nah, berbeda ketika pada burung kolibri, dia memiliki tipe paruh yang panjang, kecil, dan runcing karena dia makanannya adalah madu. Dia menghisap madu dari bunga. Begitupun juga dengan ini ya teman-teman ya, dengan kaki yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Misalkan ketika pada elang dia memiliki cakar kuat, melengkung, dan tajam yang gunanya untuk menangkap mangsanya, mencekam mangsanya. Misalkan pada bebek, angsa, dan belibis yang memiliki selaput yang fungsinya untuk berenang di air sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang adaptasi dan ciri khusus pada tumbuhan. Nah, kalau pada tumbuhan, ciri khususnya yang pertama contohnya pada kantong semar, di mana kantong semar ini dia adalah pemakan serangga atau insektivora. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya dia akan memakan serangga. Nah, insektivora ini memiliki daun berbentuk seperti kantong, di mana kantongnya ini dia berisi cairan asam untuk mencerna mangsanya. Selain itu juga di bagian atas kantong tutup mengandung nektar. Nah, fungsinya nektar ini dia untuk menarik serangga terdekat. Nah, sehingga ketika serangganya lengah, dia akan terjatuh dan akan masuk ke dalam kantong yang berisi cairan asam ini dan akan mati dicerna. Nah, selain itu juga pada ciri khusus pada tumbuhan mawar, dia memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri dari musuhnya atau dari pemangsanya. Nah, selain mawar juga ada kaktus yang memiliki duri dan juga ada durian. Nah, selain itu ada bambu. Nah, bambu ini dia memiliki bulu-bulu halus di batang bambu. Selain itu pada bunga kamboja dan nangka dia memiliki getah. Pernah lihat nangka ya teman-teman ya, ketika teman-teman memakan pohon nangka atau melihat pohonnya, maka dia sangat banyak memiliki getah. Nah, begitupun pada buah belimbing dan jambu, dia memiliki rasa yang sepet atau pahit. Nah, itu salah satu adaptasi untuk melindungi dirinya. Nah, lalu adaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Nah, misalkan perbedaan pada kondisi lingkungannya kaktus dan
pada teratai, di mana pada kaktus dia hidupnya ada di gurun, sedangkan teratai dia hidupnya di air. Perbedaannya apa? Nah, misalkan pada kaktus dia memiliki daun yang kecil dan berbentuk duri. Fungsinya daun yang kecil dan bentuk duri ini untuk memperkecil penguapan. Nah, sedangkan pada teratai dia memiliki daun yang lebar. Fungsinya untuk memperbesar penguapan. Selain itu juga daun yang lebar juga untuk bisa mengapung di atas air. Nah, duri pada kulitnya yang keras dan tebal juga pada kaktus itu berfungsi untuk alat pertahanan diri. Lalu pada kaktus akarnya serabut dan panjang, fungsinya untuk mencari sumber air. Dan kaktus juga memiliki batang yang mengembung yang berisi air dan cadangan makanan. Kalau pada teratai, dia memiliki batang berongga. Nah, batang berongga ini fungsinya untuk menyalurkan oksigen ke batang dan akar dan akarnya ini akan membentuk batang untuk jadi akarnya ini akan membentuk batang. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi batangnya ini juga berfungsi untuk membuat tumbuhan teratai ini bisa tegak. Oke, kita lanjut ke eceng gondok. Nah, eceng gondok ini juga salah satu tumbuhan yang hidup di air. Nah, di mana eceng gondok ini memiliki serabut yang memiliki akar serabut yang sangat banyak yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika berada di air. Nah, selain itu, sama seperti teratai, eceng gondok juga memiliki batang yang berongga untuk menyalurkan oksigen. Nah, contoh yang lain pada bunga rafflesia, dia mengeluarkan bau busuk yang mirip dengan bau bangkai. Fungsinya untuk apa? Untuk menarik perhatian alat agar membantu penyerbukan. Nah, selain itu juga rafflesia merupakan tumbuhan parasit karena dia hidup di akar tumbuhan, merupakan bunga terbesar yang beratnya bahkan mencapai 7 kilo. Nah, kita lanjut ke pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Jadi, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak langka, maka beberapa program itu dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adanya dibentuk cagar alam dan juga suaka marga swasta. Bedanya untuk cagar alam itu untuk melindungi perlindungan terhadap suatu daerah yang mempunyai ekosistem tumbuhan dan hewannya yang khas. Selain dilindungi, wilayah ini perlu dikembangkan. Contohnya ada cagar alam Panunjang Pangandaran di Jawa Barat, cagar alam Nusa Kambangan di Jawa Tengah, dan cagar alam Batu Gajah di Suma. Kalau Swaga Marga Satwa, itu adalah suatu daerah atau lingkungan yang digunakan untuk suatu jenis marga satwa yang memiliki ciri khas tertentu yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, misalkan contohnya ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, terus ada Pulau Komodo di perbatasan NTT dan NTB, lalu ada Taman Nasional Waikambas di Lampung, ada Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, dan juga ada Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. Oke teman-teman, gimana? Sudah paham? Semoga teman-teman semuanya paham ya. Oke teman-teman, mungkin segini saja penjelasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugasnya bisa dikirimkan ke WA-nya Bu Rizka ya. Untuk tugas yang dikerjakan itu di pengayaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk batas pengumpulannya, teman-teman bisa mengumpulkannya sampai hari Jumat sebelum Google Meet ya teman-teman. Google Meet pembahasan review materi.
Oke, Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.